Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meina Febriani, SPD MPD, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, dengan NIDN 0018029005. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan terkait eh, outline pemaparan mata kuliah apresiasi prosa dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Adapun pokok-pokok paparan pada video kali ini antara lain yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, rundown pembelajaran, penilaian, dan akan diakhiri dengan rekaman proses video pembelajaran sebagai implementasi dari rencana pembelajaran semester. Baik, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah apresiasi prosa. Mata kuliah ini bersifat wajib dan bobotnya adalah 2 SKS, kode mata kuliah 20P02397. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang diberikan kepada mahasiswa di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oleh sebab itu, biasanya diberikan pada awal-awal tahun mereka masuk sebagai mahasiswa, yaitu semester 2. Oleh sebab itu, mata kuliah ini tidak memiliki prasyarat. Adapun deskripsi mata kuliah apresiasi prosa, yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa menguasai konsep kajian dan apresiasi prosa dan keterampilan melakukan kajian dan apresiasi prosa. Topik kajiannya adalah konsep dasar kajian prosa, hakikat prosa, unsur prosa, ragam dan struktur prosa, fitur bahasa prosa Indonesia, hakikat dan tujuan apresiasi prosa, pendekatan apresiasi prosa, bekal apresiator, tahapan apresiasi, serta praktik apresiasi dan kajian prosa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah apresiasi prosa ini terdiri atas 8 CPMK yang tentu saja selaras dengan deskripsi mata kuliah yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar apresiasi dan kajian prosa. Yang kedua, menjelaskan hakikat prosa. Yang ketiga, menjelaskan unsur prosa. Kemudian, 4, menjelaskan dan menerapkan pendekatan objektif atau struktural dalam kajian prosa. 5, menjelaskan dan menerapkan pendekatan mimetik dalam kajian prosa. 6, menjelaskan dan menerapkan pendekatan pragmatik dalam kajian prosa. 7, menjelaskan dan menerapkan pendekatan feminis dalam kajian prosa. 8, menjelaskan dan menerapkan pendekatan stilistika dalam kajian prosa. Nah, CPMK ini akan diimplementasikan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran pada mata kuliah apresiasi prosa. Jadi pada mata kuliah ini tidak hanya memberikan bekal berupa teoretis saja atau konsep-konsep dasar mengenai apresiasi prosa, kemudian prosa, kegiatan mengapresiasi dan sebagainya, tetapi eh, juga membekali mahasiswa dalam melakukan apresiasi atau kajian prosa dengan beberapa pendekatan dasar yang sudah saya paparkan tadi. Adapun materi pembelajaran yang disajikan pada mata kuliah apresiasi prosa antara lain, yang pertama adalah konsep dasar apresiasi dan kajian prosa, yang kedua hakikat prosa, 3, berbagai pendekatan apresiasi atau kajian prosa, 4, pendekatan struktural dalam apresiasi atau kajian prosa, 5, pendekatan mimetik atau sosiologi sastra, 6, pendekatan pragmatik dalam apresiasi atau kajian prosa, 7, pendekatan feminis dalam apresiasi atau kajian prosa, 8, pendekatan stilistika dalam apresiasi atau kajian prosa.
Ya, adapun sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah apresiasi prosa menggunakan pembelajaran blended ya atau campuran antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Pada masa pasca pandemi ini, eh, pada pelaksanaan perkuliahan diberikan kesempatan 8 kali, maksimal 8 kali dari 16 kali pertemuan untuk melakukan pembelajaran secara daring ya. Jadi pada intinya, pada substansinya pembelajaran dilakukan secara blended. Untuk pembelajaran yang dilakukan secara luring, dilaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas dengan memperhatikan protokol kesehatan, kemudian pembelajaran daring secara sinkron dan asinkron. Untuk pembelajaran secara sinkron dilakukan dengan tatap muka virtual melalui Zoom. Oleh sebab itu, pembelajaran ini dilakukan pada waktu yang sama dengan mahasiswa ya, karena secara sinkron, secara langsung. Tetapi pembelajaran daring pada mata kuliah apresiasi prosa ini juga bisa dilaksanakan secara asinkron atau tidak langsung dengan menggunakan LMS Elena ya. Bisa diakses melalui elena.unes.ac.id. Yang berisi konten-kontennya antara lain paparan materi, unggah penugasan, forum diskusi, dan evaluasi. Jadi ada berbagai fitur dalam Elena dan platform LMS Elena pun dapat dimanfaatkan pada pembelajaran luring maupun daring secara sinkron. Jadi untuk kegiatan mahasiswa misalnya forum diskusi, kemudian kuis, semua bisa diakses melalui Elena sehingga mendukung konservasi di Universitas Negeri Semarang serta gerakan paperless. Berikut tampilan Elena UNES dengan alamat situs elena.unes.ac.id. Di sana tampil ya mata kuliah apresiasi prosa. Kemudian di sini bisa diisi oleh dosen mengenai fitur-fiturnya. Dan di sini ada contoh materi dan kegiatan perkuliahan yang sudah saya unggah dalam LMS tersebut. Jadi dosen bisa mengunggah materi berupa PDF, berupa ini ada tautan yang nanti langsung tersinkron ke YouTube, lalu ada forum diskusi, kemudian ada penugasan, dan dosen juga bisa menautkan tautan Zoom ya, tautan pertemuan sinkron berupa tautan Zoom sehingga mahasiswa ketika mengakses LMS bisa mendapatkan dan mengakses banyak fitur ya fasilitas dan bisa belajar dengan maksimal. Adapun rundown kegiatan atau rundown pembelajaran, urutan pembelajaran antara lain terdiri atas 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan itu terdiri atas komponen pertemuan paparan perkuliahan ya, kecuali UTS dan UAS ya. Jadi 14 kali itu dilaksanakan berupa paparan materi ya, materi perkuliahan ya. Ditambah satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk UAS atau ujian akhir semester. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dan kedua, nah ini untuk merupakan implementasi dari CPMK yang pertama. Materi yang disajikan adalah konsep dasar apresiasi dan kajian prosa. Bentuknya luring ya dan daring. Pertemuan pertama dilaksanakan secara luring, pertemuan kedua dilaksanakan secara daring. Kemudian pada pertemuan ketiga merupakan implementasi dari CPMK 2 dan 3 dengan materi menjelaskan hakikat prosa, bentuknya luring. Ya, kemudian mahasiswa diminta untuk melaksanakan kuis melalui elena.unes.ac.id. Lalu pada pertemuan keempat merupakan implementasi dari CPMK 45678. Pada pertemuan keempat itu saya memaparkan berbagai pendekatan apresiasi atau kajian prosa secara general sebagai bekal mahasiswa dalam melakukan apresiasi atau kajian prosa dengan berbagai macam pendekatan. Jadi sebelumnya disajikan secara deduktif terlebih dahulu ya. Jadi saya menyampaikan secara general ya pokok-pokok bahasan yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang akan dikaji ya menggunakan pendekatan tersebut. Pada pertemuan 5 sampai 6
merupakan implementasi dari CPMK 4 dengan materi pendekatan struktural. Nah, pada perkuliahan tersebut dilaksanakan secara luring dan daring. Jadi pada pertemuan kelima secara luring, pertemuan keenam secara daring, tentu saja dengan memanfaatkan fitur pada LMS elena.unes.ac.id. Uh, Pada pertemuan ke-6, mahasiswa secara berkelompok eh, mengkaji prosa. Contoh prosa yaitu cerpen dengan pendekatan struktural Robert Stanton. Kemudian assignment diunggah atau penugasan diunggah di laman Elena. Pada pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-8 merupakan implementasi dari CPMK 5 dengan materi pendekatan mimetik atau sosiologi sastra. Nah, pada pertemuan tersebut dilaksanakan secara luring dan ada evaluasi proyek kajian prosa dengan pendekatan sosiologi sastra yang dilakukan melalui Elena. Nah, pada pertemuan-pertemuan itu mahasiswa juga wajib membaca novel ya selama 16 kali pertemuan itu ada target novel tertentu ya yang mana novel merupakan bagian dari prosa dan itu juga dievaluasi setiap beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan ke-9 mata kuliah apresiasi prosa ini yaitu pelaksanaan ujian tengah semester dengan jenis soal pilihan ganda yang dilaksanakan melalui situs elena.unes.ac.id. Kemudian pada pertemuan ke-10 merupakan implementasi dari CPMK 7, materi pendekatan feminis. Pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan evaluasi proyek kajian prosa dengan pendekatan feminis yang dilaksanakan secara berkelompok. Pertemuan 11 sampai 12 merupakan implementasi CPMK 6, materi pendekatan pragmatik dengan tugas proyek kajian prosa dengan pendekatan moral. Lalu pertemuan 13-14 merupakan implementasi dari CPMK 8 dengan materi pendekatan statistika. Lalu proyek tugasnya merupakan proyek kajian prosa dengan pendekatan statistika yang dilaksanakan secara berkelompok. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa membuat draft apresiasi atau kajian prosa yang menjadi proyek akhir dari mata kuliah apresiasi prosa. Jadi untuk ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16, di sini mahasiswa wajib membuat proyek yaitu menulis artikel ilmiah hasil kajian prosa dengan salah satu pendekatan yang wajib diunggah di elena.unes.ac.id sebagai tagihan dari ujian akhir semester. Kemudian penugasan pada mata kuliah apresiasi prosa ada dua jenis penugasan kelompok dan individu. Untuk penugasan kelompok, mahasiswa wajib membuat kajian prosa dengan berbagai pendekatan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian tugas individu, mahasiswa memiliki target minimal membaca 5 novel monumental Indonesia dan memaparkan hasil apresiasi secara berkala pada beberapa pertemuan. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian pada mata kuliah apresiasi prosa ini dilaksanakan dengan berbagai cara ya, aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Untuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek memiliki bobot yang paling tinggi, yaitu 30%. Nah, aktivitas partisipatif dan hasil proyek itu meliputi dua penugasan tadi. Yang pertama adalah membaca novel monumental Indonesia, minimal 5 novel, kemudian dilaporkan secara berkala, dan membuat kajian prosa secara berkelompok pada beberapa pertemuan yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian bobot penugasan 5%, kuis 5%, ujian tengah semester dilaksanakan melalui komputer based test dengan bobot 15%. Kemudian ujian akhir semester yaitu proyek studi membuat artikel ilmiah kajian prosa berdasarkan pendekatan tertentu. Nah, demikian paparan saya mengenai RPS apresiasi prosa. Berikutnya adalah cuplikan rekaman pembelajaran pada mata kuliah apresiasi prosa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang, saudara mahasiswa. Semoga semuanya sehat ya. Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Pada saat ini kita masih memasuki masa pandemi. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi, ketika bertemu dengan orang lain atau mengunjungi tempat ya, atau fasilitas umum, Anda harus tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan lain-lain. Dan jangan lupa bahagia gitu ya. Itu yang paling penting. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2. Ini eh, Anda sudah menyelesaikan semester 1 kemarin dengan baik. Kemudian Anda masuk ke semester 2, bertemu lagi dengan saya, Bu Meina, pada mata kuliah apresiasi prosa. Nah, mata kuliah apresiasi prosa ini merupakan mata kuliah dasar ya. Jadi tidak ada prasyarat karena mata kuliah ini eh, yang menjadi dasar dari mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan kesastraan. Nah, pada pertemuan pertama ini ya, ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama terkait kontrak kuliah. Untuk kontrak kuliah sebenarnya tidak usah kita bahas secara detail karena sudah saya unggah di RPS yang bisa Anda unduh di laman Sikadu Anda masing-masing. Mbak Fajrina sudah mengunduh RPS? Sudah, Ibu. Ya, jadi alhamdulillah ya kalau sudah, dan juga bahan ajar sudah saya unggah di Sikadu, bisa Anda akses, Anda unduh di sana. Selanjutnya terkait deskripsi mata kuliah apresiasi sastra. Nah, sebenarnya apa yang akan Anda pelajari pada mata kuliah ini? Jadi mata kuliah ini membekali mahasiswa menguasai konsep kajian dan apresiasi prosa dan keterampilan melakukan kajian dan apresiasi prosa. Topik kajiannya adalah konsep dasar kajian prosa, hakikat prosa, unsur prosa, ragam dan struktur prosa, fitur bahasa prosa Indonesia, hakikat dan tujuan apresiasi prosa, pendekatan apresiasi prosa, bekal apresiator, tahapan apresiasi, serta praktik apresiasi dan kajian prosa. Jadi kurang lebih itu yang akan Anda pelajari selama 1 semester. Semoga nanti dalam prosesnya kita bisa saling menginfokan ya, saling belajar satu sama lain, kemudian saling mengisi gitu. Sehingga tujuan dari perkuliahan apresiasi prosa ini dapat terwujud selama 1 semester. Baik, pada mata kuliah apresiasi prosa ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, seperti biasa ya. Pada pertemuan ke-9, Anda akan melaksanakan ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16, Anda akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan berbicara tentang apa? Jadi kita akan membahas mengenai konsep dasar apresiasi dan kajian prosa. Nah, lalu apa tujuan pembelajarannya? Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar apresiasi dan kajian prosa. Di antara Anda ada yang pernah mendengar kata apresiasi atau tidak? Pernah, Ibu. Ya, baik. Ini siapa tadi? Mbak Maulida ya? Ya, apa yang dimaksud apresiasi menurut Anda? Apresiasi adalah sebuah penghargaan terhadap suatu karya sastra, Ibu. Ya, itu apresiasi sastra berarti ya sudah khusus kepada apresiasi sastra, memberikan penghargaan kepada apresiasi kepada karya sastra itu adalah apresiasi versi Maulida. Adakah pendapat yang lain? Apresiasi cukup sama ya. Kalau kajian apa? Ada yang paham? Pernah dengar mungkin kajian prosa atau kajian sastra itu apa? Silakan. Kalau untuk kajian, mengkaji atau membedah karya prosa itu sendiri, membedah hingga ke akar-akarnya gitu, Bu. Baik, jadi lebih dari sekadar penghargaan, tapi sudah ke membedah ya,
membedah atau mendalami sebuah karya sastra. Gitu. Itu menurut Anda di awal, baik akan kita bahas secara detail. Nah, sebelum kita bahas secara teoretik, saya ingin bertanya dulu kepada Anda, bagaimana perasaan Anda ketika melihat ini. Oke, Mbak Nabila, ini gambar apa? Yang nenek-nenek yang sedang mengemis, Bu. Bagaimana perasaan Anda? Kasihan, Bu. Kalau ini? Itu mbak-mbak yang meminta ATM, Bu. Kasihan tidak? Tidak, Bu. Oh, oke, tidak kasihan ya. Jadi Mbak Nabila memiliki perasaan yang berbeda ketika melihat dua gambar tadi. Walaupun sama-sama meminta, tetapi ternyata timbul perasaan yang berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Oke, Mbak Hairunisa, perasaan Anda gimana? Saya melihat gambar tersebut merasa prihatin, Bu, karena sepertinya banyak orang yang lebih tidak beruntung dari kita. Oke, kalau ini? Wah, merasa iri karena bisa tidur nyenyak. Oke. Jadi apakah ada kenyamanan yang berbeda yang Anda rasakan? Ya, ada ya tadi. Ternyata yang pertama itu tidur di kardus, yang kedua tidur di kamar hotel. Anda bisa merasakan kenyamanan yang berbeda hanya dengan melihat secara visual. Pernahkah Anda membayangkan lelaki tampan ini? Ya, cocok ya. Reza ya. Bandingkan dengan ini. Nah, ini mirip Mas Diki. Oke. Apakah rasanya berbeda, Mbak Jaro Atin? Beda tidak? Iya, Bu, berbeda. Beda. Anda punya selera estetik berarti ya? Oke, lihat ini. Kayak Mas Diki nih, saya tanyanya ke Mas Diki. Gambar ini. Lalu ada gambar lagi. Ini. Siang-siang ya, Mas ya? Nah, sekarang apakah Anda merasa lapar? Iya, Bu. Lapar. Kenapa lapar, Mas, melihat itu? Karena gambarnya menggiurkan. Makanan favorit ya? Makanan favorit Anda apa, Mas? Nasi goreng. Oh, tadi nggak ada nasi goreng padahal. Baik, Semua makanan menggiurkan. Oh, baik. Terima kasih, Mas Diki. Lanjut ya. Itu semua adalah apresiasi. Ya, jadi apresiasi ketika Anda melihat sesuatu, Anda merasa senang, merasa sedih. Ketika Anda membaca karya sastra tertentu, karya Raditya Dika, Anda bisa tertawa terbahak-bahak. Anda membaca novel Andrea Hirata, melihat perjuangan Ikal, Arai, kemudian Anda ikut menangis. Nah, Anda berarti mendalami karya sastra itu. Nah, lalu ini ada apresiasi atau ekspresi. Nah, ada 15 pertanyaan ya, akan saya tanyakan kepada Anda secara acak. Oke. Ada 15 kegiatan di sini, silakan Anda pilih ya, mana yang apresiasi, mana yang ekspresi. Nah, kalau nomor 2 ini, membaca karya sastra itu apresiasi atau ekspresi? Apresiasi. Ibu. Apresiasi ya. Tetapi kalau membacakan puisi, apresiasi atau ekspresi? Ekspresi. Baik, betul ya. Jadi Anda harus bisa membedakan apa yang dimaksud membaca dan membacakan. Kalau membaca itu untuk kepentingan diri sendiri, membacakan bisa ada proses ekspresinya di sana. Oleh sebab itu membacakan puisi termasuk ekspresi, sedangkan membaca karya sastra termasuk apresiasi. Baik, lalu bagaimana dengan nomor 13? Silakan, nomor 13. Apresiasi. Ya, betul ya. Jadi nomor 13 itu apresiasi. Memang agak menjebak pertanyaannya, tapi jawaban Anda betul ya. Menulis resensi novel. Jadi memang
apresiasi itu cenderung kepada hal-hal kepada kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif. Ekspresi lebih cenderung ke kemampuan berbahasa yang bersifat produktif. Tetapi menulis resensi novel tetap merupakan kegiatan apresiasi karena yang ditulis adalah hasil apresiasi gitu. Nah, setelah Anda menjawab pertanyaan 1 sampai 15, Anda bisa melihat ya berdasarkan keterampilan berbahasa dan kecenderungan kegiatan bersastra. Nah, jadi kegiatan bersastra itu ada 2. Yang pertama apresiasi sastra, yang kedua berekspresi sastra. Nah, kalau apresiasi sastra itu adalah kegiatan reseptif, kalau berekspresi sastra itu adalah kegiatan produktif untuk menghasilkan karya sastra. Nah, kalau saya lihat dari jawaban-jawaban Anda tadi, Anda sudah sangat memahami perbedaan antara apresiasi sastra dan ekspresi sastra. Nah, lalu kegiatan bersastra itu ya, apa saja objeknya? Nah, objek kegiatan bersastra adalah jenis karya sastra. Jenis karya sastra ada apa saja? Mbak Leni. Jenis karya sastra ada puisi, prosa, dan drama, Ibu. Baik. Puisi, prosa, dan drama. Nah, ini yang menjadi patokan. Nah, lalu yang akan kita fokuskan pada mata kuliah ini yang kedua ini, yaitu prosa. Nah, lalu pengertian apresiasi sastra itu bagaimana? Silakan dibacakan Mas Eza. Ya, dibacakan salindianya. Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra, menurut Effendi dalam Aminuddin pada tahun 2002. Baik ya, jadi itu pengertian apresiasi sastra. Lalu langkah pokok apresiasi, ya Anda dianggap bisa mengapresiasi karya sastra ketika Anda membaca, kemudian menilai dan melihat hubungan sampai pada menemukan relevansi karya sastra dengan kehidupan. Di sisi lain, selain apresiasi ada pula yang dinamakan kajian. Nah, kalau kajian kata teman Anda tadi mendalami sesuatu ya secara sungguh-sungguh. Nah, ternyata kajian dan apresiasi itu beda. Kalau apresiasi mengungkapkan pertanyaan apa dan bagaimana, kalau kajian mengungkapkan pertanyaan mengapa. 2, kegiatan pengkajian mesti didahului apresiasi. Tanpa apresiasi tentu kajian tidak dapat dilakukan. 3, apresiasi bersifat subjektif, kajian bersifat objektif. 4, pengapresiasi harus menyatu dengan karya yang diapresiasi. Pengkaji harus menjaga jarak dengan karya yang diapresiasi. 5, kajian bersifat lebih ilmiah dibanding apresiasi. 6, kajian dilakukan dengan menggunakan teori dan metode tertentu, tetapi apresiasi tidak. Nah, ini adalah perbedaan antara kajian dan apresiasi. Terkait kelanjutan dari perkuliahan kita, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya unggah dalam forum diskusi yang ada di Elena. Jadi silakan setelah perkuliahan ini berakhir, Anda membuka Elena, lalu Anda bisa mengunduh salindia yang sudah saya unggah di sana, serta bergabung dalam forum diskusi. Ya. Forum diskusi akan saya buka sampai nanti malam pukul 12, jadi Anda boleh berkomentar, saling berkomentar ya, boleh di sana, dan saya harap Anda bisa berpartisipasi aktif. Baik, demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jangan lupa untuk bergabung di forum diskusi ya. Baik. Baik, Bu.